أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahil qail. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus. Maka jangan pernah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian. Dan ketahuilah Allah selalu bersama dengan orang yang bertakwa. Walhamdulillahil qail. Segala puji juga bagi Allah yang telah berfirman, Wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watr. Dan demi subuh serta 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu, serta kejarlah hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Wassalatu wassalamu at-tammaini ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qail. Juga kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ya'ni al-ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana setiap amal salih yang dikerjakan lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan jihad pun di jalan Allah wahai utusan Allah belum bisa mengalahkan amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Maka Nabi SAW bersabda, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang keluar berperang berjihad, membawa seluruh harta dan jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad juga benar-benar hamba juga utusannya. Amma ba'd. Saudaraku seiman sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi yang saya bacakan itu adalah sebuah pesan ilahi yang kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang semestinya menjadi perhitungan tanggal kalian, yaitu bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan kita sekarang berada di akhir Dzulqa'dah dan kita akan tiba bulan depan di Dzulhijjah. Sesungguhnya bulan-bulan itu sudah Allah tentukan dari semenjak penciptaan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Makna dimuliakan saudaraku seiman adalah dijelaskan oleh salah satu penafsir yang masyhur, Imam Qurtubi rahimahullah, dalam kitab beliau Tafsir Ahkam Quran. Pada saat menjelaskan At-Taubah 36 beliau mengatakan yang dimaksud dengan dimuliakan seperti dimuliakannya Mekkah dan Madinah. Dua ini dikenal dengan wilayah Haramain, 2 tempat yang dimuliakan. Maka setiap amal saleh yang dikerjakan di sana akan dilipat gandakan pahalanya, dan setiap dosa yang dilaksanakan atau dilakukan di sana akan dilipat gandakan hukumannya. Sampai Hasan Basri rahimahullah mengatakan
1 dirham yang dikeluarkan di Mekah menyamai pahala solat yang 100.000. Maka 1 dirham di Mekah sama dengan 100.000 dirham. Sebagaimana solatnya juga begitu. Imam Qurtubi berkata rahimahullah, bulan-bulan juga yang 4 ini dimuliakan oleh Allah, menandakan semua amal soleh yang dikerjakan di 4 bulan ini pahalanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Dan kalau seseorang melakukan dosa, maka akan dilipat gandakan hukumannya. Mungkin muncul pertanyaan kecil saudaraku seiman di benak kita. 4 bulan itu apa saja? Dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Beliau mengatakan Rajabun madarun baina Jumadi wa Sya'ban wa 3 mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram. 4 bulan itu adalah bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban, bulan ke-7 dari bulan-bulan Hijriah. Kemudian ada 3 bulan berurutan kata Nabi SAW. Dzulqa'dah, kita sekarang berada di tanggal 21 Dzulqa'dah. Dzulhijjah bulan depan, dan juga Muharram. Artinya saudaraku seiman, kita ini sekarang sedang berada di bagian bulan-bulan dari 4 yang Allah muliakan. Setiap amal soleh yang kita kerjakan di sini, yang sudah jelas ada tuntunan wahyu Al-Quran dan sunnahnya, solat 5 waktu, solat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, puasa sunnah, kemudian juga zikir, membaca Al-Quran, ziarah ya, orang tua atau ziarah kuburan, atau jenguk orang sakit, apa saja yang merupakan ibadah, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga dengan dosa yang dikerjakan, maka akan dilipat gandakan hukumannya. Banyak di antara kaum muslimin menyibukkan diri beribadah di bulan Ramadan, dan itu sangat bagus karena Ramadan juga bulan yang dimuliakan. Tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami ternyata selain Ramadan ada juga bulan-bulan lain yang tetap juga dilipat gandakan pahala. Dan kita sekarang berada di salah satunya, bulan Dzulqa'dah. Dan insya Allah dalam 8-9 hari ke depan kita akan masuk lagi di bulan yang setelahnya Dzulhijjah, dan kita akan masuk lagi setelahnya bulan Muharram. Allah mengatakan itulah ajaran agama yang lurus. Maka jangan pernah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan itu secara khusus. Makna zalim adalah berbuat dosa. Karena sudah dijelaskan tadi oleh Imam Qurtubi akan dilipat gandakan hukumannya bagi pelaku dosa. Dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan, sebagaimana mereka memerangi kalian. Makna ini adalah pernah ada larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berperang di 4 bulan ini. Di awal-awal Islam, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram dilarang kita berperang. Tapi setelah turun ayat, setelah 4 ayat atau 4 bulan ini dijelaskan, perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Sebagaimana mereka memerangi kalian, artinya tidak dibatasi lagi. Bulan manapun dari 12 bulan kalian boleh berperang selama itu dibutuhkan. Dan ketahuilah Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saudaraku seiman, dari 4 bulan ini, saya akan kerucutkan bahasan karena di khutbah Jumat dan waktu terbatas, kita akan fokus membahas 1 bulan saja. Saya akan langkahi bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Muharram. Tapi kita akan fokus ke bulan Dzulhijjah, yang kurang lebih akan kita masuk 8 hari atau 9 hari dari hari kita sekarang. Mungkin muncul pertanyaan lagi saudaraku seiman, kenapa harus hanya fokus bulan Dzulhijjah? Karena memang bulan ini umumnya ulama mengatakan kalau ada bulan yang bisa menyaingi Ramadan, itu adalah bulan Dzulhijjah. Apa sebabnya? Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini teman-teman sekalian, Allah sebutkan di 3 ayat pertamanya. Tadi sudah saya bacakan di pembukaan khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashrin wasyafi'i wal watr. Demi waktu subuh, Allah bersumpah atas nama subuh itu, dan 10 malam berturut-turut sebelumnya, serta hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Sebelum saya jauh masuk ke tafsir daripada ayat ini, kita akan menjelaskan dulu atau menyampaikan terlebih dahulu sebuah hadis Bukhari. Juga sudah saya bacakan di awal pembukaan khutbah, di mana pimpinan kita dan guru kita semua, suri tauladan orang-orang beriman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ya'ni al-ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun
di mana semua jenis amal saleh, mau wajib atau sunnah, lebih Allah cintai. Makna Allah cintai lebih besar pahalanya, lebih afdal. Ya. Dan ini lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan semua jenis amal saleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat penasaran lalu mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana dengan berperang di jalan Allah? Meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, pergi ke medan perang, bisa dibunuh oleh musuh, bisa dipotong tangannya, bisa tertawan, bisa disakiti. Apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal walaupun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah? Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa menyamai pahala walaupun amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu beliau menutup hadisnya sambil mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali satu keadaan, kalian bertanya kepadaku tentang masalah orang berjihad atau apalah jihad, maka aku akan jelaskan. Pahala jihad yang bisa mengalahkan amal sunnah di 10 awal Zulhijjah itu adalah kalau seseorang keluar membawa seluruh hartanya. Dia punya tabungan 1 miliar, dibawa semua ke medan perang untuk beli senjata, membiayai perang dan jihad di jalan Allah. Dia pun membawa jiwanya, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya hartanya habis diinfakkan semuanya, dia pun terbunuh mati syahid, barulah sama pahalanya dengan amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Garis bawahi saudaraku seiman, hari ini kita 21 Zulqa'dah. Artinya 9 hari dari sekarang, kurang lebih kalau saya tidak salah tanggal 11 ya, atau tanggal 11 dari Agustus ini, karena kita Idul Adha kurang lebih tanggal 22 Agustus, maka tepatnya nanti 11 Agustus kita akan masuk di 1 Zulhijjah. Ini hari-hari emas, jangan sampai luput karena datangnya cuma setahun sekali. Kita kembali kepada tafsir surah Al-Fajr. Untuk menjelaskan surah Al-Fajr teman-teman, saya akan susunkan beberapa amal yang sangat ditekankan di 10 awal Zulhijjah. Puncak daripada amal ibadah di sini adalah ibadah haji. Karena ibadah haji dikerjakan dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 6 hari ini adalah 6 hari ibadah haji. Dari 6 hari ini ada 2 hari hukumnya sunnah, ada 4 hari hukumnya wajib. Yang sunnah hari pertama tanggal 8 Zulhijjah, dan hari terakhir tanggal 13 hari terakhir hari tasyrik. Ini sunnah. Tanggal 8 dikenal dengan hari tarwiyah. Makna tarwiyah dalam bahasa Arab adalah orang membawa air lalu menyiramnya di padang pasir sehingga padang pasir itu dari panas menjadi dingin. Itu bahasa Arabnya tarwiyah. Dinamakan tarwiyah karena di lokasi Mina pada saat jemaah haji masuk tanggal 8 Zulhijjah, di zaman dulu itu kering sekali. Bahkan sampai sekarang masih terlihat padang pasir dan juga panas, maka dinamakan dengan tarwiyah. Jemaah haji disunnahkan masuk hari tarwiyah ke Mina, kemudian mereka memakai baju ihramnya, sholat duhur asar jamak qasar takdim, kemudian mereka duduk berzikir, beribadah, mendengarkan ceramah sampai maghrib dan isya. Mereka juga menjamak maghrib sama isya, ditakdim isya di waktu maghrib, kemudian di qasar waktu atau sholat isyanya saja jadi 2 rakaat. Menginap sampai besok pagi, tanggal 9 Zulhijjah, ini dikenal dengan hari Arafah. Jemaah haji pergi ke Arafah, kemudian mereka ibadah di situ dari waktu duha, duhur asar mereka jamak qasar takdim, kemudian mereka tiba sampai maghrib. Solat maghribnya sunnahnya ditakhir, diterlambatkan di daerah Muzdalifah. Setelah itu besok pagi tanggal 10 di Muzdalifah sunnahnya mereka menginap. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Di situ mereka melakukan salah satu dari 3 kegiatan. Kalau sudah dilakukan, jemaah haji boleh bertahallul mencukur rambutnya. Yang pertama mereka berkurban, yang kedua mereka jumrah aqabah atau melontar, dan yang ketiga adalah mereka tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Kalau sudah selesai mereka sudah boleh cukur rambut dan ganti baju ihram menjadi baju biasa. Setelah itu mulai tanggal 10 dikenal dengan hari Adha, hari Nahar ya. Itu kemudian mereka nginap di Mina sampai tanggal 12. Kalau mau nafar awal, yang pertama meninggalkan dulu ya, bisa keluar dari Mina setelah itu menyelesaikan haji, atau kalau yang mau nafar thani tetap tinggal sampai tanggal 13-nya. Di sini mereka jumrah,
kecil, sedang, besar atau jumrah sughra, wusta dan kubra. Setelah itu baru selesai hajinya. Ini ringkasan ibadah haji. Dan teman-teman suatu tidak asing dengan keutamaan haji. Yang sangat mulia adalah hadis Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath. Tidak rafath itu tidak mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya. Cinta, rindu, sayang kepada selain pasangan istri atau selain suami. Siapa yang haji tidak rafath, tidak fusuk, berbuat kejahatan. Masuk dalam fusuk juga adalah memeluk, salaman, ciuman dengan selain mahramnya. Kemudian tidak jidal, berdebat-debat dan bertengkar di musim haji, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, dua-duanya hadis sahih. Yang tadi juga yang sebelumnya hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, umrah ke umrah pengampunan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur yang mengikuti syarat dan rukunnya tidak ada balasan kecuali surga. Ini puncak ibadah. Ibadah yang kedua, saudaraku seiman, adalah bagaimana seseorang berpuasa selama 9 hari dan sholat malam selama 9 malam itu. Kok bisa? Dari mana dalilnya? Surah Al-Fajr tadi. Allah berfirman, saya ulangi kembali ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr. Demi waktu subuh. Saya tafsirkan sekarang. Waw ini teman-teman dikenal dengan waw kasam dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Seperti kalau kita mengatakan wallahi, demi Allah. Allah kalau bersumpah dalam Al-Quran dengan menggunakan waw ini, berarti yang datang setelahnya informasi penting yang harus diperhatikan. Mirip dengan firman Allah yang lain, wal asr, demi waktu. Maka di sini juga Allah mengatakan wal fajr. Fajr teman-teman, kalau tidak pakai alif lam dalam bahasa Arab, maka terjemahannya waktu subuh. Tetapi dalam bahasa Arab ada lagi sebuah retorika yang, atau dalam grammar bahasa Arab namanya alif lam mu'arraf. Alif lam memperkenalkan sesuatu. Misal begini, kalau saya sedang janjian dengan seseorang di masjid ini misalnya, saya mengatakan, ayo kita janjian ketemu di masjid Az-Zikra. Contoh, kalau saya dengan teman saya tidak mau lagi menyebut nama masjid Az-Zikranya, saya cukup mengatakan, ayo kita ketemu di Al-Masjid. Alif lam ini dalam bahasa Arab sudah menutupi nama tempat yang sedang jadi target. Contoh yang lain, orang Arab kalau mengatakan rajulun, seorang laki-laki, belum jelas siapa dia, maka mesti dijelaskan nama dia siapa baru bisa lengkap dalam retorika bahasa Arab. Tapi kalau saya sama teman saya sudah tahu siapa yang kami maksudkan laki-laki siapa, cukup kami mengatakan, ayo kita ketemu dengan ar-rajul. Ar-rajul pakai alif lam. Allah di sini teman-teman menggunakan alif lam ini, wa al-fajr. Kalau Allah bilang wa fajr, demi subuh, maka subuhnya terbuka sepanjang tahun. Tapi ternyata ada yang Allah inginkan di sini. Wa al-fajr, berarti demi subuh tertentu yang Allah inginkan, kejarlah itu. Dan umumnya ulama tafsir mengatakan ini adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini ulama tafsir hampir seluruhnya sepakat mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan. Kalau ada orang mau silaturahim, orang mau ketemu sama temannya, mau ziarah, apa saja, mau lakukan kegiatan-kegiatan positif, boleh saja. Tapi setelah sholat Idul Adha ada ibadah khusus. Allah katakan dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Maka Idul Adha adalah lebih afdal daripada Idul Fitri, walaupun kita kadang-kadang lebih merapengan Idul Fitri di negara kita. Tapi ini makna tafsir Al-Fajr. Lalu Allah bilang di ayat kedua, walayalin ashr. Waw ini saudaraku seiman dalam bahasa Arab dikenal dengan waw ataf, penyambung hukum ayat sebelumnya. Apa yang berlaku sumpah Allah di ayat pertama berlaku juga pada ayat kedua. Artinya, dan kejar juga dirikan sholat malam di 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Berarti di sini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghidupkan malamnya ya di 10 awal bulan Zulhijjah. Sementara ibadah puasanya tadi yang saya katakan diambil oleh para ulama dari hadis Bukhari, kalau amal-amal soleh lebih baik daripada jihad, dan termasuk amal soleh adalah puasa mutlak namanya. Kemudian Allah tekankan masalah haji di ayat ketiga, wasyaf'i wal watar, dan fokuslah ibadah di tanggal 8 dan tanggal 9. Maksudnya 8 hari tarwiyah tadi dan 9 hari Arafah. Saudaraku seiman,
Di sini berpuasa dan juga sholat malam dianjurkan karena ada surah Al-Fajr tadi. Ibadah yang selanjutnya yang sangat ditekankan adalah berkurban. Dan ini diikutkan dengan sholat Idul Adha sebelumnya. Sesuai dengan firman Allah SWT, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah hai Muhammad Idul Adha dan berkurbanlah setelahnya. Lalu setelah itu masuklah ibadah-ibadah umumnya yang diperintahkan di dalam agama kita yang kita bisa kerjakan. Tapi yang kita ingin simpulkan teman-teman sekalian, setiap amal yang kita kerjakan dari awal Zulhijjah sampai akhir atau sampai 10 Zulhijjah itu akan mengalahkan pahala jihad. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Perbanyaklah amal soleh, dirikan sholat malamnya, puasalah siang harinya. Lalu persiapkanlah hewan-hewan kurban yang terbaik akan kita kurbankan nantinya. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berkurban dengan cara membeli domba-domba mereka 6 bulan sebelum Idul Adha. Lalu mereka sengaja menggemukkan kurban tersebut, lalu kemudian mereka menyembelihnya di Idul Adha karena diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan juga dengan masalah ini, sebelum saya menutup khutbah ini, perlu ditekankan tentang masalah Idul Adha. Selain sholat yang sudah masyhur 2 rakaat yang kita kerjakan dengan khutbahnya, tapi kurbannya yang perlu digarisbawahi. Kurban ini teman-teman terdiri dari 3 jenis hewan yang sudah masyhur, kambing sama domba umurnya setahun minimal, kemudian sapi kurang lebih 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Tapi dari 3 jenis hewan ini yang paling ditekankan adalah domba dan kambing. Sering kali saya dengar dari panitia masjid, kalau ada orang-orang kita yang akan menerima daging kurban, mereka kalau melihat vouchernya tertulis daging kambing, mereka tidak mau mengambilnya. Bahkan banyak masjid mungkin tidak melaksanakan kambing ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat afdaliyahnya, maka terletak pada domba dan kambing. Dalilnya adalah, yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam pada saat tidak jadi disembelih oleh Ibrahim, kira-kira diganti apa oleh Allah? Jawabannya jelas, diganti dengan domba. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis Bukhari menjelaskan, baginda Nabi SAW beliau berkurban dengan 65 ekor domba atas nama beliau sendiri. Beliau menyembelih 15 ekor dengan tangannya yang mulia, kemudian 4 atau 50 ekor dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti memang domba ini adalah hewan yang sangat dianjurkan, dan termasuk sunnah Nabi SAW selain menyembelihnya juga memakan sebagian dagingnya. Beliau pada saat selesai berkurban, beliau mengatakan, idrib li sahma, kosongkan atau lowongkan untukku sebagian daging tersebut. Maka Nabi SAW pun mengkonsumsi itu. Dan kambing ini teman-teman sekalian, sebagai penutup dalam khutbah kita, adalah hewan yang kalau dimakan dengan diniatkan ini adalah perintah agama bisa mendapatkan pahala. Yang pertama, dalilnya adalah hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Jadi kalau ada persepsi mengatakan kambing itu adalah hewan atau makanan orang Arab, ini keliru. Tapi dia adalah makanan umat Islam. Karena memang Nabi SAW sangat gemar dengan paha kambing. Yang kedua, berhubungan dengan dalil ini adalah akikah. Kita tahu setiap muslim kalau punya anak laki-laki, sembelih 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ini berlaku baik itu muslim Arab, baik itu muslim bule, baik itu muslim dari Afrika, baik muslim dari Asia Tenggara atau orang Melayu. Sama saja, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Dan sunnahnya dalam hadis Bukhari Muslim juga dijelaskan, waktu Hasan dan Husain radhiyallahu anhum lahir, baginda Nabi SAW memerintahkan agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyembelih domba untuk Hasan, kemudian berkata, hai Ali, bagikanlah dagingnya kepada kaum muslimin, tetangga-tetanggamu, dan ambillah sebagian untuk dimakan. Sunnahnya membagi sampai 1/3. Berarti di sini teman-teman, kambing itu domba dianjurkan untuk dimakan, karena dalam akikah tidak bisa diganti dengan hewan lain. Dan yang ketiga adalah Idul Adha, di mana sudah saya jelaskan tadi, kalau Ismail AS digantikan oleh Allah dengan domba, begitu juga Nabi SAW menyembelih dengan domba. Tentu menyembelih sapi boleh, menyembelih unta boleh, tapi kalau kita mencari afdaliyahnya, maka kita akan melihat dalil-dalil ini menunjuk atau mengerucut kepada kambing. Semoga bisa diambil manfaat. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah juga istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfar dan bertobatlah karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.